Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini yaitu tadabbur Quran mulai dari surat Makkiyah. Saya mulai dari surat Makkiyah, surat-surat pendek di juz 30. Kita ambil sekarang surat At-Takatsur. Tadi pagi kita bahas juga sama ibu-ibu, tetapi baru 2 ayat. Dengan bapak-bapak, pagi tadi bersifat tausiah, hari ini bersifat telaah ilmiah. Ya, ini perbedaannya di surat yang sama. Dan saya bukan seorang yang lebay, tapi memang hari ini tadi jam asar saya agak drop meriang dan saya istirahat. Alhamdulillah hari ini insyaallah mudah-mudahan saya sanggup. Kalau nggak sanggup kita pendekkan saja, ya. Kalau mulai punah, cuman nantukang lataan tomat toko mengarati lah. Bisa tomat toko datangnya pertengahan ceramah, kini mulailah ada tomat toko. Lah tahu mboko sedang punah mungkin. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, surat At-Takatsur, nomor surat 102 dalam susunan mushaf. Suratnya Makkiyah, catatan pertama. Suratnya turun di periode Mekah. Nomornya dalam susunan mushaf 102. Urutan turunnya dengan progresasi turun Quran nomor 16. Turunnya nomor 16. Susunan di mushaf 102. Jumlah ayat 8. Jumlah ayat 8. Jumlah kalimat 28. Jumlah huruf 120 huruf. Nah, coba ulang. Penyabayu tak baik. Saya ulangi. Suratnya turun di periode Mekah, Makkiyah namanya. Nomor urutan surat di mushaf 102. Urutan proses turun nomor 16. Proses turunnya nomor 16. Kemudian jumlah ayat 8. Jumlah kalimat 28. Jumlah huruf 120 huruf. Turun setelah surat Al-Kautsar dan sebelum surat Al-Ma'un. Jadi Al-Kautsar turun dulu, baru At-Takatsur. Ya. Kemudian sebelum surat Al-Ma'un. Ini keterangan data surat Al-Kautsar. Bara jumlah hurufnya tadi 120 huruf. Kalau dibaca surat Al-Kautsar, di satu huruf pahalanya kali 10. Berapa pahalanya? 10 kali 120, 1200. Baca surat Al-Kautsar 8 ayat, 28 kalimat, kemudian 120 huruf, dapat pahala kali 10, 1200 pahala. Barabana kalamunya membaca itu. Turun pada urutan ke-16 dalam susunan mushaf 102.
turun sebelum surat Al-Maun, turun sesudah surat Al-Kautsar. Lah dapat datanya tu. Nama nangka ceramah lah tu. Pani orang ku hebat apa kau. Ya, awak nak cerita nak banyak-banyak lah. Ya nak penelitian tapi lo sudah. Itulah disebut orang. Jadi tolong lu nama sudah. Pahalanya kalau dibaca 1.200. Jangan matre. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, fadilahnya dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai Abdullah dan Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qal alla yastati'u ahadukum an yaqra'a alfa ayatin fi kulli yaum. Apakah tidak sanggup seseorang kamu membaca 1.000 ayat setiap hari? Terus qalu, mereka menjawab, wa may yastati' an yaqra'a alfa ayatin kulla yaum. Ya Rasulullah, siapa sih yang sanggup baca 1.000 ayat tiap hari? Siapa sih yang sanggup? Kata sahabat, kata hadis ini kalau Ibnu Umar, qala, Nabi menjawab, amma yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takatsur. Apakah tidak ada di antara kalian yang membaca surat alhaakum takatsur? Alhaakumut takatsur. Berarti apa sidang jemaah? Nilai bacaan satu surat At-Takatsur sama dengan membaca 1.000 ayat. Hadis sahih Abdullah bin Umar. Jadi jangan kau awak nak ada cerita main-main, dan tak sahih-sahih. Percuma awak tafsir hadis. Ke depan kajian kita tafsir hadis. Sekarang kita masuk kepada di tahun ini yaitu tafsir dan hadis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi nilai membaca surat At-Takatsur sama dengan membaca 1.000 ayat menurut hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh Hakim. Wassahahahu al-Hakim. Disahihkan hadis ini oleh Hakim. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kandungan surat secara umum, satu, mencela orang yang berbangga-bangga dengan kelebihan dunia. Mencela orang yang rakus dengan harta. Kemudian mencela orang yang disibukkan dengan perkara harta dan anak. Itu seurusannya. Anaknya saja taruh. Labar anak lo, anak ko, anak-anak kalau nya kasuah lai. Indak jo kamu saji. Dek inyo kete anak ko, lain ndak kamu saji induknya dah. Labar anak lo nya, anak sudah kasuah lai. Kau dapat orang rumah modeko tambahlah celai. Ustaz ko itu berang di ibu-ibunya. Iya bayar wajar ibu-ibu ambo berang lo. Ya nak. Mangalong-along mengasuh anak tak berang onangan tu. Ya nak. Ada ibu-ibu mengalong mengasuh anak, tak tahu laki-laki ko yang sana. Nya tak tahu lah pak laki-laki. Apa beda laki-laki jo padusi? Padusi unek-uneknya pastinya muntahkan. Laki-laki sakit sanang perasaannya pastinya simpan. Barasok di dado itu ambun jo keluar. Coba lah yang lihat lo itu. Barasok dado itu barapi dan keluar. Kan barek kerajo tu. Amal rumah jadi napi barambun ka. Dah barek kerajo tu. Barek kerajo tu. Tapi kalau ibu-ibu langsung main Facebooknya.
tidak terlupakan hari itu. Kecik Nabi, cie kesalahan suaminya, asapun itu tak lupa-lupa je tu. Diulang tadi. Ibu-ibu jangan tersinggung, sabuk ikut kajian apa-apa. Tadi pagi, ya apa-apa lo yang buat tuding, sabuk kajian ibu-ibu. Jadi sabar ibu-ibu ya. Ustaz Jel kalau kamu dikonya kau. Kalau ngaji yang boh yang sabar-sabar kau. Tiba alanya. Dan gigi yang mengaji Ustaz Jelnya. Enak. Sabar ibu-ibu. Apa-apa kau bu. Ya. Kadang-kadang ibu aja lihat apa-apa. Ya nak. Kecil orang Minang ketika padi tabi, padi kaba tanam, sawah suami. Kalau padi masak, itunya. Tak usah lah dikaji, itu intermezzo saja. Sabar saja. Nah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ingat lagi. Awak baraja kau, awak nak tahu siapa dah. Bara jumlah hurufnya. Hurufnya 100. Ibu-ibu, bara jumlah hurufnya 120. Berapa jumlah kalimatnya? Berapa jumlah ayatnya? Turunnya urutan ke berapa? Letaknya susunannya di Quran. Oh ilah santiang wana. Paniang lo nak iya nak win menengahnya tu. Apa dia orang dia? Coba saya lihat nak saya aja kan. Bisa lo buang master. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa kandungannya? Mencela orang yang disibukkan oleh harta, disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan takasur, menumpuk-numpuk aset. Setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, mencela orang yang disibukkan oleh anak dan aksesoris. Terus nanti datang ancaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada 4 perkara penting yang jadi sorotan pada surat At-Takatsur. Satu, ya, perkara ad-dunya at-takatsur. Fid dunya, dunia. Perkara kedua, al-maqabir. Perkara ketiga, al-mizan. Ini pada ayat terakhir letaknya. Perkara keempat, al-jahim. Apa? Ampe pakaro. Ana awak kaji? Ampe pakaro. Satu, pemburu dunia. Salah orientasi hidup di dunia. Berpacu terhenti di kuburan. Al-maqabir. Sibuk-sibuk masuk kubur. Mizan. Terus al-jahim. Jahim apa kau? Jangan dia mau nak jahim. Ada apa? Ambo salah seorang nenek ambo namanya Sakar. Iya. Nya banyak cilaleknya Sakar. Masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakar? Jadi nama sesuai Quran itu nanti bunyinya. Padahal itu nama neraka dalam Quran. Ya, jangan sampai anak nama Jahim. Anak siapa? Baim namanya. Anak apa? Tukar siapa kanya? Jahim kan bersama merit tu. Kira Jahim ke apa?
Hati-hati itu. Ya, nah. Ada di kampung ambo nama anaknya Inna A'taina. Saya nama anak Pak Inna A'taina. Di Quran mana mau cari itu. Ya, jadi kok memang banyak anu kok. Para lu mengaji ya. Para lu. Tapi kalau sakar pakai sad, itu orang yang kuat itu. Gelarnya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Pakai sad itu raja wali. Raja wali itu artinya. Dia kalau sakar itu neraka. Takasur fid dunia. Siapa aja orangnya? Ya? Banyak. Seluruh profesi. Tujuan semuanya pasti cari duit. Ya? Penguasa. Al-hukumah, al-hakim, al-qahir. Ini semua. Siapa lagi? Orang ahli politik ini, sama ini. Terus, boleh. At-taghut. Bangi banan rupiono nang aku. Ya. Hakim, kahir, taghut, utak pitih itu nya. Biarlah orang merasa-rasai dizoliminya. Itu tujuannya apa? Terus apa lagi? Pengusaha, rijal amal. Pengusaha, rijal amal. Ujung, terus apa lagi? Asyasiyun. Politikus. Politikus. Siapa lagi? Ummal. Pekerja. Siapa lagi? Banyak, semua profesi. Banyak tinggal membuat sana. Lahir ke dunia jadi ini, nomor 1, hakim, rijal amal, siyasiun, umal. At-tajir, pedagang. Semua tujar. Wah, masuk ini semua. Berpacu mereka ini. Pertama berpacu di porsinya, bersaing dengan di luar porsinya, bersaing dengan eksternalnya, bersaing sama dia. Mulai dari muda sampai tua. Wah, kumpul terus. Duit. Cari menantu. Dia pitih nya soleh mak, soleh kanyang nih soleh itu mak. Emang karajo karajo ni dalih mak pitih banyak. Tu yang ketujuh tu encak tu. Kira baru kawin tiba. Nya karajo ni dalih pitih banyak enak kan itu. Duit takasur fid dunia. Boleh mencari harta, boleh. Tidak dilarang. Apa kata Umar setelah bagi Al-Quran? Iza qadaitumus shalah fantasiru. Bila salat melaksanakan salat, bertaburan di muka bumi, bergerak. Ya nah. Bergerak sidang jemaah. Kata Umar, bergerak kalian karena langit tidak menurunkan hujan emas. Harus bakar aja. Anu dawa bina anu tu urus. Bergerak awak. Ya, harus kita bergerak. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, itu takasur yang dilarang itu ambisi harta tanpa ambisi akhirat. Boleh awak cari harta sampai banyaknya. Rasulullah itu orang terkaya sebenarnya, tapi dia meninggal dalam keadaan miskin karena hartanya diinfakkan di jalan Allah. Setiap perang itu 1/5 jatah Rasulullah. Kalau kalah orang kafir pasukannya 10.000, dia punya dapat 10.000 kuda. 1/5 dari 10.000 itu berapa? 2.000 milik Rasulullah SAW. 2.000 itu jatah Rasul. Bara pitih kuda 2.000.
Berapa itinya? Bak kok sampai kudu nabi ko siku seterus. Enak. Diinfakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaya nabi itu, kaya raya. Tapi apa? Harta untuk kesuksesan akhirat. Bukan untuk dunia. Harta dunia kok kaja-kaja. Ada orang maliang ameh apa tiga di zaman Nabi Isa. Ada berhasil memaliang nanti berpikirnya. Balik nasi lah. Letak kari. Nabi Isa ameh kau dimakan apa dah. Enak. Sahebat-hebat awak punya ameh banyak, tetap jo nasi jo nan nasi nan 15,000 18,000 jo dah banyak nasihat. Dah tolak ameh banyak. Sidang jemaah, baiklah surang. Yang membeli nasi berpikir, dan nabihan pajaran berdua kok. Biar ada seorang sampai ameh oleh. Tu baca dia, dan ada racun, dimakan seluruh dibagi racun ulang. Lagi nasi kau racun. Nan menunggu kau berpikir lo. Di salah sen pajar kau lo, nan seorang beli nasi kau. Nasi diambilnya dipupuh. Sudah tu, ikut lo dah doa. Singkat cerita ketiga-tiganya jadi mati dibunuh, mati diracun. Mati ketiga, tungguk lameh di nanti tadi balik tempat tuan. Jadi sudah jemaah rahmat Allah, dah ada gunanya. Ujungnya mati juga, harta awak tinggal di permukaan bu. Sehingga ada orang yang gilo, lapayan jadi ratu matinya, masa tinggal dikubur lah sama motonya kayak. Dikubur sama Honda ni. Ada nampak kan? Tak mungkin itu acting tu. Oto dikubur atau tak ada ke acting tu. Itu memang kesalahpahaman tu. Sidang jemaah rahmat Allah. At-takasur. Seluruh perjalanan ini, perjalanan orang berkuasa, perjalanan pengusaha, perjalanan politikus, perjalanan semua ini terhenti hatta zur tumul makabir, terhenti di pintu kubur. Anda berkuasa, pensiun di pintu kubur. Anda kaya raya, miskin di pintu kubur. Anda politikus, terhenti kelicikan Anda di pintu kubur. Semua cita-cita amblas di pintu kubur. Itu perjalanan saduatunya. Mulai dari perjalanan awak, kau mulai baju nambah pangke segala macamnya. Mati jujung aja. Ya nak, Anda sekarang pegang senjata, kelak senjata Anda tertinggal dengan baju dinas Anda, tengkorak Anda dalam tanah. Anda hari ini punya pendampingan yang luar biasa, tinggal baju-baju kebanggaan Anda dan tengkorak Anda dalam tanah. Seperti itu akhir dari semuanya. Kalau Pak Presiden Soekarno saja orang nomor 1 di Indonesia lagi mati, ya nak, Soekarno meninggal apa enggak? Kecuali Ibu Mega yang bilang bersobok je apaknya. Nah, kecil apaknya pilihlah, apaknya berpesan agar dipilih Jokowi jadi presiden. Itu kecil Ibu Mega. Ini yang tahan kecil pesan apak dah tahu ada. Ya, apanya lagi ni? Ada orang nunggu pesan apak aja. Sidang jamaah dan rahmat semua. Kalau itu saya dikuburkan, semua ada. Jenderal tinggal baju tengkorak dalam tanah. Orang kaya sederetan nama dalam tanah. Baiklah ketunggu hitam tu. Macam-macam orang dulu situ. Namanya lampang je lah situ dulu tak ada. Ya, seketik main lampang dalam tanah gitu. Ya, seketik ini nampak kuasa dalam tanah gitu. Nan main nago sedek kayunya dalam tanah ini. Itu saja. Kini Raja Emirat ya. Pemilik gedung tertinggi di dunia. Bangunan dalam laut. Teman saya Cik Azlan Sarif pernah kerja. Dia manahkan mengawasi 40 helikopter. Berapa bulan setelah itu teleponnya saya,
Ustaz, saya mau balik lagi ke Malaysia Ustaz. Kenapa Cik? Kenapa Cik balik? Marah Umi Ustaz. Kenapa Umi marah? Dia ketika menelpon, jadi tempat berkumpul posnya itu di gedung yang dalam laut itu. Suara dugem itu, wah. Pokok pelayanan itu dengar dia musik-musik. Akhirnya berhentilah Cik Azlan ini. Cik Azlan inilah yang tanggal 22 anaknya mau kawin, dia seorang mayor angkatan udara. Memberikan undangan khusus kepada saya untuk datang ke Malaysia. Cuman dek karena Ustaz Somad lah kan dari Singapura ke pikir lah boleh. Nah malah sih ada. Panjanglah kau. Kalau Ustaz Somad bisa ngerengkang dia tu awak besar. Enak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi semua perjalanan hidup terhenti di mana? Ini dia makabir, lubang-lubang kubur. Lubang-lubang kubur. Ratu kecantikan masuk lubang kubur. Ya nak. Dulu ada di bintang film di Indonesia ini, siapa namanya? Yang dibakar mayatnya di Cilincing itu. Wow, ganteng sekali. Mati mudonya. Langsung dibakar mayatnya di Cilincing. Itu loh keyakinannya. Ada berakhir. Konyol. Apa nan punya gedung tinggi itu sekolah tak sorangannya leh. Enak ATM tinggal, segala tinggal. Enak. Jadi ikhlas kan leh. Muda Darmando kan aja Sarawak tu dia cari leh. Ikhlas lah nak. So bawa memang ketiga sadonya, jangan Sarawak leh. Sado ketiga. Kunci Sarawak salai boh lah nyo. Bantu Baraguna Sarawak itu di 50 juta loh nyo. Sembara kan. Ya nak. Kok kejadian kau? Nan ranca, nambah kuaso segala macam. Aku kejadian kan. Tak ada lah. Kain kafan, baju mahal branded, tinggal. Tinggal kain kafan. Tidak ada kain kafan branded ada aja. Ada kain kafan branded. Nah, ambo basobo urang yang warna panjejok mana. Nyok kayu jijik sem cele urang. Meninggal ya. Dari panganai disumbek je tanah dia. Kau maaf kepasu tanah latar ke muncongang hal. Orang panjejok mana dulu tu. Dahsyat misteri kubur. Banyak sini. Apa dalam kubur? Pertama, azab kubur. Azab problemnya. Dua apa? Mungkar wa nakir. Ketiga hufratun niran, timbunan bara api neraka. Dan lain-lain. Sampai ini akan tetap ditanggung sakitnya, himpitan kubur lagi. Ditanggung ini sidang jemaah sampai sangkakala ditiup. Anak nangkap muda-muda awak kau tu nang sisa 20 tahun lebat tu. Nang muda-muda gagah kini wak. Nang bujang-bujang lun kawin wak. Nang bujang-bujang lun kawin kau 20 tahun lagi kau. Ya tak? Kali 5 tahun dah lalu ya. Apalagi nang tua-tua kau. Ya tak? Nang tua-tua kan kadang semangat senang kareh melek. Nak, nang dak hilang orang tua kau pok karengkang. Ya, ini Pak. Ini ya Pak. Apa aku dah? Dan dak hilang apa? Karengkang. Macam mana lampang kau tagak ngege tu. Ya. Anak muda kau fikir. Dia pancing aja Pak kau nya pingsan surang kau. Ada lo kena berang. Abialah. Berang tu nak tinggalnya itu.
Tu kenang-kenangan masa muda. Aden masa muda akan sabui ko. Pak, lah dekat pintu kubur. Sebelum tiba pintu kubur, awak urus juga dengan kau berdua. Ya. Dibuat je palu orang terlantar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakon dah apa pipet Ustaz minum. Kadang-kadang kasar tu mak itu. Ambo elo tersangkut yo. Ambo latih melo. Ni nak lalu kata lo. Ambo antian lah malu pun calia. Kecuali lah Allah lama banyak ni kata. Padahal tersangkut baru. Ambo antian. Ambo mau pek ke diri ambo. Orang menuduh ambo je makan dan minum. Tu makanya ajak jalan lah. Dari mana pangkal masalah? Dari sini orientasi. Orientasi hidup takasur harta. Kebanggaan harga diri pada harta. Pas bangkrut hilang harga diri. Kau wayo kau. Kurang harato kau nilai harga diri. Sekeliru itu. Antum tahu Sulaiman Ar-Raji pemilik Bank Raji hidupnya seperti orang miskin. Padahal bank tu di dunia sekarang. Kalau untuk sampah sepitihnya mungkin. Ya, dia hidup dengan jadi tuanya dengan penuh sederhana. Tum kalau ke Makkah ada orang membuang-buang melempar-lempar susu, melempar-lempar kurma, itu Sulaiman Ar-Raji. Antum bayangkan. Ambo pernah tuh kisah ambo dengan Abdul Somad, yaitu ambo ditugaskan membagi-bagikan bantuan satu kantong makanan dan minuman. Ambo punya 60 anggota, salah satunya ketika itu bersama Ustaz Somad. Itulah kenang-kenangan ambo di Mekah dengan Ustaz Somad. Kami bagi-bagikan makanan. Luar biasa. Tapi Pak, dari konya. Kaya soleh, surga dia. Tapi jahim. Masuk saja ke kuah. Bagi lingkar merah. Yalah parahnya. Membuka ekor nak talak dia. Karengkang menjadi lo tu. Penutup. Setelah surat At-Takasur terletak surat Al-Asri. Takasur masalah, wal asri solusi. Paham? Itu hubungan surat dengan surat. Masalahnya pada takasur, solusinya pada innal insana lafi khusn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sidang iman rahmat Allah banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.